Shalom, shalom, shalom umat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program acara We See God in You. Sukacita buat kita semua, jika kami bisa menjadi berkat buat saudara sekalian umat-umat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita akan masuk ke dalam acara yang lebih dalam lagi dengan menyaksikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Shalom umat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program acara We See God in You. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berharap melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk membaca firman Tuhan, kita akan berdoa sebagai landasan daripada ucapan syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam firman-Nya buat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, buat tuntunan dan pimpinan Tuhan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami sangat membutuhkan firman itu untuk membawa kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita melihat pesan Tuhan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan merendahkan kepada orang lain. Kenapa Tuhan menyatakan pesannya secara spesifik kepada orang yang demikian? Mungkin di dalam kehidupan kita banyak sekali dapat orang-orang yang seperti ini. Yang menganggap diri mereka benar dan menganggap rendah akan orang lain. Kenapa Tuhan spesifik menilai atau menyampaikan firman-Nya seperti itu? Jawaban yang pasti adalah Tuhan tidak menghendaki kita menganggap diri kita benar dan merendahkan kepada orang lain. Kalaupun ada kebaikan di dalam diri kita, kalaupun ada didapati orang lain yang tidak baik, kurang baik daripada kita, bukan kebaikan dan kehebatan kita memberi hak kepada kita untuk mengangkat diri kita dan memberi hak kepada kita untuk merendahkan orang lain. Di hadapan Tuhan, semua kita adalah sama. Kalaupun ada kita lebih sukses daripada orang lain, bukan karena kita sanggup sehingga kita sukses. Kalau kita baik dibandingkan orang lain, bukan karena kita sanggup membuat diri kita baik. Tapi jawabannya, kita lebih dulu tahu untuk berbuat baik dibandingkan dengan orang yang saat ini tidak berbuat baik. Kalaupun orang itu mengenal kebaikan, mengenal siapa Tuhan lebih dulu daripada kita, mungkin dia sama atau lebih daripada kita. Alkitab sangat jelas menuliskan. Gambaran orang yang seperti itu, Yesus memperumpamakan
Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lain adalah pemungut cukai. Saudara, umat yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa menggarisbawahi dan melatar belakangi dua karakteristik orang ini sangat berbeda. Orang Farisi adalah orang yang hidup dalam kehidupan kebaikan. Ruang lingkup pergaulannya baik. Dan di mata masyarakat, orang Farisi adalah orang yang baik. Dan diacungkan jempol. Mungkin karena pekerjaannya, karena kebaikannya yang dia lakukan. Tapi pemungut cukai adalah kelompok orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Mungkin karena sesuatu hal, karena perbuatan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak disukai oleh komunitas atau masyarakat kebanyakan pada waktu itu. Dua orang ini berdoa di hadapan Allah. Orang Farisi berdoa demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini menganggap diri dia baik dan menganggap diri dia paling baik dan menganggap diri dia benar. Tapi dia menganggap diri dia baik, menganggap diri dia benar dari versinya sendiri. Aku tidak sama seperti semua orang. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Aku berdoa kepada Tuhan, aku berpuasa kepada Tuhan. Aku memberikan persembahanku kepada Tuhan. Dia menilai diri dia baik dari kacamatanya sendiri. Dia melupakan adanya sang penilai lainnya yang menggambarkan kebaikan hakiki yang ia lakukan. Apakah dia memberikan persembahan kepada Tuhan benar dari hatinya untuk mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan? Bukan karena dia memberi persembahan karena ingin dilihat oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat, orang lain memujanya karena memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia melakukan ibadah bukan dari hatinya yang terdalam untuk menghormati Tuhan. Tapi dia melakukan ibadah untuk dilihat oleh orang lain. Orang Farisi ini menilai dirinya baik dari dirinya sendiri. Dia lupa ada penilai lainnya yang menyaksikan apa yang dia kerjakan. Tapi dia menilai dirinya sendiri dengan menganggap dirinya paling benar. Lebih benar dibandingkan dengan pemungut cukai yang ada pada waktu itu. Beda dengan pemungut cukai. Alkitab menuliskan dia berdoa. Dia tidak berani menengadah ke atas. Dia memukul dirinya dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak bisa melihat kepada Tuhan. Karena dia sadar siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Sehingga untuk menengadah kepada Tuhan dia tidak sanggup. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah aku. Orang yang berdosa ini. Saudara sekalian, umat yang dikasih Tuhan. Pemungut cukai ini menyadari. Kalau dia mau menganggap dirinya benar bisa. Mungkin ada sisi-sisi baiknya yang dia kerjakan. Di antara sisi-sisi buruknya. Tapi dia menyadari. Kalau aku mengatakan sisi baikku. Ada orang lain penilai lain. Ada pihak lain yang menilai keburukanku. Alangkah malunya kalau aku menganggap diriku benar, menganggap diriku baik,
menutup keburukanku, tapi orang lain melihat keburukan-keburukanku yang jelas. Ia sadar, sehingga dia menundukkan kepala, tidak berani menengadah ke atas, menengadah kepada Tuhan. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Pemungut cukai ini mengenal siapa dirinya. Dia sadar benar siapa dirinya. Sehingga dia tidak berani menengadah kepada Tuhan. Karena dia sadar. Tapi orang Farisi ini, dia menganggap rendah orang lain. Dia menganggap dirinya benar. Dia tidak menyadari siapa dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Karena bagaimanapun umat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, terkadang ada sisi baik yang kita kerjakan. Terkadang pula ada sisi tidak baik yang pernah kita lakukan. Mungkin kita tidak berbuat lewat tindakan, tapi di alam pikiran kita sudah berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di hati kita merencanakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada perbuatan yang kelihatan dalam peristiwa itu, ketika merencanakan perbuatan jahat atau memikirkan rencana-rencana yang tidak baik. Tapi itu sudah tidak berkenan. Saya mau katakan, ada kalanya sisi kebaikan kita kerjakan, tapi terkadang kita tergelincir dari satu sisi yang tidak Tuhan kehendaki. Orang Farisi ini menganggap dirinya benar, tidak punya salah. Dia merendahkan orang lain. Itu menggambarkan dia tidak mengenal siapa dirinya. Tapi pemungut cukai ini, dia tahu siapa diri. Dan umat yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, aku berkata kepadamu, ayat yang ke-14, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maksudnya umat yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita meninggikan hati kita dan merendahkan orang lain. Di mata Tuhan semua kita sama. Kalaupun ada di antara diri kita yang lebih baik daripada orang lain, mungkin karena kita sudah terbiasa menolong orang lain, kita sudah mampu berkarya untuk orang lain yang membutuhkan. Bukan karena kita hebat, orang lain tidak hebat. Bukan karena kita sanggup, orang lain tidak sanggup. Bukan. Tapi penyebabnya adalah anugerah Tuhan yang membuat saudara dimampukan. Kalau orang lain yang kita anggap tidak mampu itu, Tuhan mampukan. Mungkin dia bisa lebih hebat daripada kita. Lebih mampu daripada kita. Makanya kita tidak perlu merendahkan orang lain dan menganggap diri kita benar. Kalaupun kita benar, kalaupun kita baik, itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan anugerah itu bukan untuk kita sombongkan. Anugerah itu bukan untuk kita banggakan. Tapi anugerah itu untuk kita sadari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Jadi kalau saudara dan saya bisa menolong orang lain, bukan karena saudara sanggup, tapi anugerah Tuhan, sehingga saudara bisa menolong. Ucapkanlah syukur. Bukan menganggap diri kita benar dan merendahkan orang lain yang tidak bisa menolong orang lain. Bukan karena saudara dan saya mampu sekarang dihargai orang lain karena perbuatan-perbuatan kita. Saudara dan saya dihargai oleh orang lain karena anugerah Tuhan. Ada semua karya yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau orang lain diberi kesempatan sama seperti kita, mungkin ia akan lebih hebat daripada kita untuk melakukan karya-karya Tuhan. Jadi umat yang dikasih Tuhan, Alkitab sangat jelas. Kalau kita meninggikan diri kita, maka kita akan direndahkan. Kalau kita merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Jadi dua hal yang hari ini
Saya sharingkan kepada saudara. Kita meninggikan hati dan merendahkan orang lain. Itu berarti kita tidak mengenal siapa diri kita. Karena dalam sisi kehidupan kita, tidak mungkin semuanya baik. Ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Karena mungkin tergelincir. Karena dalam hati saja, dalam pikiran saja, sudah merencanakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah tidak baik. Jadi kalau kita menganggap diri kita benar, padahal ada sisi-sisi ketidakbenaran yang kita lakukan, berarti kita tidak mengenal siapa diri kita. Yang kedua, yang disaringkan kepada kita pada saat ini. Ketika kita merendahkan orang lain, ketika kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, disitulah ketidaksadaran kita akan anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, saudara dan saya miliki, semuanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bukan untuk kita sombongkan. Anugerah Tuhan bukan untuk kita banggakan. Tapi anugerah Tuhan untuk kita sadari bahwa kita memperoleh daripada Tuhan. Sehingga kita mampu mengucap syukur. Kalau anugerah itu digeser kepada orang lain, kalau anugerah itu diberikan kepada orang lain pun akan mampu melakukan, bahkan lebih daripada kita untuk melakukannya. Maka jangan kita meninggikan hati kita dan merendahkan orang lain. Karena apa yang kita tinggikan, Alkitab mengatakan, Tuhan akan merendahkan. Dan apa yang kita rendahkan, maksudnya kita merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, jika saudara sekalian saat ini menganggap keberhasilan yang kita miliki, kebanggaan yang kita miliki ada pada kita, dan itu merupakan satu kesombongan buat kita, firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita. Apalagi kalau kita sudah mulai menganggap remeh orang lain. Kamu mah gak level. Kamu mah kelompok kelas sekian. Saya nih orang yang paling hebat. Saya ini orang yang paling berhasil. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini untuk kita. Karena kasih Allah yang begitu besar, maka Ia mengingatkan lewat firman Tuhan kepada kita. Supaya saudara dan saya tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Sehebat apapun, sesukses apapun, diberkati luar biasanya saudara sekalian, saudara tetap ada di jalurnya Tuhan. Tidak meninggikan diri, tidak merendahkan orang lain. Karena kita menyadari apa yang ada pada kita dan siapa yang memberikan anugerah itu kepada kita. Untuk itu umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan karena kasih-Nya kepada kita, supaya saudara dan saya tidak menganggap rendah orang lain, tidak meninggikan diri kita. Kenapa? Seperti dua hal firman Tuhan disampaikan. Karena kita mengenal siapa diri kita. Yang kedua, karena kita mengenal itu semua anugerah daripada Tuhan buat kita. Untuk itu, umat yang dikasihi Tuhan, sadarlah, bangkitlah, jangan kita meninggikan hati, dan jangan kita merendahkan orang lain. Itu kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Amin. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan lewat firman yang telah disampaikan, menjadi rema buat kita bertumbuh dan berbuah dalam karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, buat kasih anugerah penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diingatkan untuk tidak menganggap diri kami benar dan merendahkan orang lain. Ketika kami menganggap diri kami benar, berarti kami tidak mengenal siapa diri kami. Sehebat apapun kami berkata, kami mengenal siapa diri kami. Tetapi ketika kami meninggikan hati, menganggap diri kami benar, kami tidak mengenal siapa diri kami. Karena kami sadar Tuhan, dalam sisi kehidupan kami, ada kalanya kami benar, ada kalanya kami salah, ada kalanya kami sukses, ada kalanya kami tergelincir. Kami menyadari itu. Tetapi ketika kami menganggap diri kami benar, berarti kami belum mengenal siapa diri kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menganggap diri kami benar. Dan ketika kami merendahkan orang lain,
kami tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu itu adalah pemberian Tuhan. Ketika orang lain mungkin tidak sebenar kami, tidak sesukses kami, tidak sebaik kami, bukan berarti kami patut meninggikan diri kami. Tetapi karena anugerah Tuhan yang Engkau memberikan kepada kami ada seperti saat ini. Makanya Engkau mengingatkan supaya kami tidak menganggap diri kami benar dan kami merendahkan orang lain. Karena hari ini kami diingatkan, anugerah Tuhan yang membuat kami seperti ini. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat yang dikasih Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Ia yang berkuasa akan memberikan jawaban lewat doa saudara, akan menyatakan mujizat lewat doa saudara. Kita yakin kepada Tuhan. Untuk itu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, tangan yang terangkat menggambarkan keberserahan kami kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, campur tanganlah di dalam setiap pergumulan kami. Jika saat ini kami ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Jika saat ini kami punya permasalahan, campur tangan. Karena kekuatan kami adalah ketika Tuhan beserta dengan kami. Mujizat-Mu kami dambakan Tuhan. Penyertaan-Mu kami harapkan. Dan kami yakin, dengan tangan kami terangkat, Engkau turun tangan untuk campur tangan dan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Umat yang dikasih Tuhan, di layar TV saudara akan tertera nomor HP permohonan doa. Saudara catat nomor tersebut. Ketika saudara punya pergumulan doa, saudara tulis pergumulan saudara dalam HP saudara, saudara kirimkan ke nomor tersebut. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Kita yakin, saudara menyampaikan permohonan doa saudara kepada kami. Kami bersama-sama berdoa dengan saudara. Maka kita yakin Tuhan akan campur tangan. Haleluya, haleluya. Kirimkan permohonan doa saudara. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang akan dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan yang cinta akan Tuhan. Haleluya. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi.
ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Tuhanlah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Tuhanlah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanmu membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanmu membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan fragmen yang menggambarkan sekelumit kisah kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Fragmen kita kali ini mengambil tema jangan meninggikan hati dan jangan merendahkan orang lain. Kenapa kita tidak bisa meninggikan hati? Kenapa kita tidak bisa merendahkan orang lain? Karena di dalam diri saudara, saya melihat ada Tuhan. We see God in you. Gini nih, kalau jadi anak yang sayang sama mamanya nih. Ya, Bang? Iya dong, Kak.
Asal uang jajan nambah sih nggak apa-apa. Uang jajan udah dipotong. Tenang aja. Tenang-tenang aja bang. Mama yang tenang aja kan. Apa sekali-kali? Sekali. Tiap bulan begitu. Mana udah selesai? Belum? Apa ini? Kurang rajin apa? Coba. Anak yang orang-orang mah pada kemana? Pada main, pada malam mingguan. Habisin uang orang tuanya ini ngelapin mobil. Aduh. Ini anak mama kan Kurang berbakti. bahagia apa? Coba. Kurang baik apa? Coba. Sengaja uang jajan naik 50%, 20% kan. Sebagai bukti cinta kasih mama kan gak apa-apa lah. Iya, udah guys. Nanti 100% juga. Oh. boleh. Nggak cuma teori ya? Ya. Oke deh. Tos Mama dulu mah dong, tos dulu nggak dong. pernah. Iya. Oke. Siap, itu baru kan mama jadi cantik banget hari ini ya kan. Terima kasih. Pintar aja kamu. Ini belum, di belakang. Oh iya. Jadi mau cari kado. Oh iya, soalnya temen aku mau ulang. Kamu sekarang udah banyak kemajuan Kak sekarang. Si mama ngapain? Mama udah tadi di situ. Ya ampun lihat. Baru cuma bisa lagu itu doang. Lagi mau kayak apaan kan? Enggak, entar mama jadi suka juga kan. Ih, kenapa emangnya? Enggak, malu ngapain diliatin kayak gimana kan, namanya orang lagi latihan masih payah-payahnya lagi cupu-cupunya kan. Mau udah liatin. Iya, latihannya yang bagus Kak. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kan nanti bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Mama yang masih acak-acakan kayak gitu juga buat pelayanan gimana? Oh ini. Ya nggak apa-apa, lama-lama latihan nanti juga jadi bagus. Orang-orang juga seperti itu kan. Emang nggak mau melayani Tuhan? Mau nggak ya? Kalau si mama udah mau Harus mau dong. hidup kan kita dari Tuhan ya, kita pakai buat Tuhan. Iya, anak mama udah pinter ya. Iya, Oh, dong. Sip, Pakai Bang. siapa dulu? memang harus begitu. Latihan itu kita bisa sesuatu kalau bukan untuk diri sendiri, kemudian kita pakai untuk melayani Tuhan, orang lain juga diberkati. Kita sendiri diberkati. Terus kita kalau dengarkan lagu akan ada supporting kekuatan yang baru kan. Sebenarnya Selalu. talenta yang Tuhan berikan kita pakai lah buat kemuliaan Tuhan. Betul. Ih, mama suka sekali yang seperti itu. Biar kita sama-sama, ya kan? Jadi kita bisa komsel kita bisa main sendiri, pemain teringan dia kan. Iya. Bisa gitu. Kita bikin sebuah keluarga sendiri. Betul. Oh iya, sidang kamu kapan terakhir? Aku ntar sidang minggu depan, Om. Oh. Ya sekarang udah persiapan lah, ya kematangan mental juga kan. Betul. Buat nanti kalau segala macamnya materinya gitu udah siap kok. Iya. Sebenarnya udah siap tempur. Ya memang harus siapkan peluru karena dengan kita yakin pasti bisa. Mama yakin kamu bisa. Selain peluru ada juga harus disiapin, Mam. Iya dong pasti. Iya, perut tuh lapar, Mam. Oh. Oke, kita mau keluar dulu apa? Cari itu ada bakso yang baru. Ini di mana Di itu? sebelah yang di sebelah sana jalan ada di jalan sebelah sana tuh ada yang baru. Mau coba? Oh, boleh. Ayo. Ya. Pagi Ibu. Selamat pagi, mau kemana Ibu pagi-pagi? Pasar. Rajin amat ini beresin kebun.
Kemarin aku lewat sini, Bu Neni nggak ada, mau pengen ngobrol. Iya. Iya, ada apa nih? Ada yang mau diomongin. Oke deh, ya udah nanti ntar ini. Gak apa-apa, saya ada kok. Telepon dulu ya kalau misalnya mau datang. Soalnya kadang-kadang saya nggak di rumah. Oh gitu ya. Nantilah. Aku mau ke pasar dulu. Ada yang mau nitip nggak? Apa ya? Di sini tukang sayur susah. Aku nitip ini aja deh, tolong belikan udang setengah kilo sama tahu aja, nanti aku ganti ya. Itu aja? Oh ya udah. Ya, Nanti terima ya. kasih ya. Oke, yuk ya. Nah, gimana Bu? Udah ini? Udah santai, udah habis masak? udah beres semua. Anak juga sekolah jadi ya udah. Iya, kemarin mau ngomong apa sih? Aku jadi penasaran. Itu loh Bu, tetangga kita yang sebelah itu, itu saya dengar ini dari pembantu, katanya sering keluar malam, kadang-kadang pagi, kadang-kadang nggak pulang loh Bu. Itu pada ngobrolin itu Bu, tetangga kita itu, yang punya anak itu loh, SMA. Oh, yang gadis? Iya, yang anaknya udah gadis. Iya, aku itu. tahu sih. Si Ibu itu. Iya, pada ngobrolin itu. Saya juga pertama nggak tahu Bu. Itu tetangga-tetangga sebelahnya pada ngobrolin itu. Ya, mungkin dia punya urusan kali Bu, makanya pulang pagi. Kalau aku sih memang pernah dengar, tapi ya udahlah, biarin aja. Kita nggak usah terlalu ikut campur urusan orang. Urusan apa sih Bu? Masa malam kayak nggak tahu aja Bu Neni lah. Orang-orang udah pada ngomongin loh. Iya, memang aku juga udah dengar masalah itu tentang si ibu itu. Cuma aku pikir ya udahlah, biarin itu urusan dia. Ngapain pula kita ikut campur urusan orang? Nanti dia malah nggak suka lagi loh Po. Kalau dia tahu kita lagi ngerumpiin, mungkin dia nggak suka juga. Ya memang sih saya juga suka lihat anak gadis itu, memang kasihan sih sebetulnya Bu. Dia kan suaminya udah lama ya nggak pulang ya. Terus ya mungkin dia cari hiburan atau apa gitu. Tapi memang seharusnya jangan malam-malam ya. Nah iya, anaknya juga ikut-ikutan jadinya. Kan namanya anak SMA Bu, lagi seneng-senengnya main, mamanya nggak ada, bapaknya nggak ada. Nah, akhirnya ikut-ikutan main pulang malam. Kadang-kadang temennya diajak di rumah. Itu suara kendaraan itu loh, namanya anak berisik. muda kan berisik, weng yang itu motor-motor apa itu yang besar-besar itu, pada diajakin ke rumah. Aduh, saya tidur sampai. Iya sih, aku juga tahu dan denger itu. Memang tapi gimana ya? Kasihan juga sih Bu sebetulnya, kan suaminya udah lama nggak pulang ya. Kita nggak tahu deh urusan apa mereka ya. Tapi memang kasihan. Kalau aku sih ngeliatnya kasihan gitu. Cuma kita nggak usah ikut campur lah urusan mereka. Biarkan saja kalau tetangga-tetangga lain yang apa ngomongin dia orang gitu kan, biarkan aja lah. Tapi kita jangan deh, kita nggak boleh menghakimi walaupun dia pulang pagi, dia mengerjakan apa, kita nggak boleh. Cuma mungkin sebagai tetangga kita saling berhubungan baik aja. Nggak gitu sih Bu, saya itu cuma kasih tahu aja, soalnya saya sendiri juga nggak tahu Bu, itu pada tetangga sebelah itu pada ngobrolin itu emang ada apa. Saya itu kan pas lagi ya ikut-ikut lah, saya juga jarang ya ikutan ngobrol-ngobrol gitu ya, pas sore-sore lagi nggak ada kerjaan, udahlah saya ikut-ikutan. Kok pada ngomongin itu, saya juga kasihan sebenarnya Bu, kan kita juga nggak tahu ya apa kesibukannya dia ya, cuman itu aja sayanya. Makanya Ibu tahu nggak, saya cuma kasih informasi itu aja. Iya, sebetulnya saya sudah dengar itu, udah agak lama saya dengar itu. Cuma saya pikir untuk apa sih ikut campurnya? Kadang-kadang kita juga nggak ingin urusan kita kan dicampuri orang kan. Saya nggak mengerti apa yang terjadi di kegiatan dia, tapi biarlah. Kalau tetangga-tetangga yang lain ngomongin, biarkan aja. Saya sih nggak mau ikut campur. Iya, udahlah, kita jangan menghakimi orang lah, karena kan nggak boleh juga kita melakukan. Iya sih Bu, saya nggak maksud menghakimi atau gimana, cuma karena saya dengar aja ini. Iya Bu, ngomong-ngomong, saya kok lama nggak lihat bapaknya. Oh iya, bapaknya lagi training. Lagi di training di luar, dia keluar training gitu, job training 6 bulan. Oh gitu ya. Makanya udah lama juga nih, aku sama si kakak tuh pengen gitu ya. Iya. Cuma gimana? Ya udah nggak apa-apa, sabarin aja. Mau nyusulnya mahal. Ada jalan-jalan tuh Bu ke sana. Iya, pengennya begitu. Iya. Asal gratis sih mau aja. Siapa tahu ada biaya dari sana gitu kan. Iya itu dia. Sebetulnya kakak kan udah mau ujian sidang nih minggu depan. Nanti kalau sudah lulus itu kan pengumumannya biasanya nggak lama.
memang sudah niat tuh, so ngajak jalan-jalan sama si kakak. Saya tuh hampir lupa loh Bu, nanti berapa hari lagi tuh, hari apa ya, Jumat depan ya, ada ibadah Kornil dan jangan lupa datang ya Bu ya. Oh iya, nah sih Bu. Ya wis nggak apa-apa, nanti tak jemput. Biar ada temennya, Iya, bareng-bareng ya. kita ya. Ya, makasih Ya, untuk sebelumnya ya. Ya, telepon-teleponan aja. Ntar kalau udah deketan, ntar tak jemput lah, gampang, orang tetangga di belakangnya. Gitu ya. Iya. Udah, tak tunggu lo ya. Iya. Makasih loh Bu. Oke, terima kasih kembali. Mau lagi apa? Ini mama lagi cari materi untuk besok ibadah. Udah siap berangkat ya? Ya, puji Tuhan lah, udah kasih apin. Hari ini sidang ya? Ya, mama bantu doa ya. Pasti. Soalnya ya selama 4 tahun kuliah, ya ini puncaknya. Kalau di sini gagal, ya sia-sia semua itu. Makanya ya, kakak udah banyak-banyak doa, segala macam persiapan. Apa yang perlu kakak bawa, apa yang perlu kakak matangkan untuk harinya nanti udah kakak siapin. Tinggal bagaimana nanti lah, biar Tuhan yang berencana. Ya, mama pasti doakan kok. Pasti kak, kakak itu pasti bisa. Dan mama inget ujian sidang juga, takutnya setengah mati tapi begitu udah menghadapi, pasti bisa. Jadi mati beneran nggak? Enggak. Ya cuma ya gimana, pasti tak jujur aja sih kakak asli bisa juga ya, gimana mau ini kan pertama kali ya. Wajar aja, tapi nggak usah khawatir. Tuhan dulu bilang jangan khawatir, kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah belajar baik, kamu sudah persiapkan dirimu, pasti bisa, ya kan? Udah, doa mama bersama kamu. Ayo Bu, masuk. Iya. Udah jam segini. Iya, nggak apa-apa, masih keburu. Santai aja. Iya Bu, ya yang pimpin pujian ya. Kalau nggak salah hari ini jadwalnya Ibu Danang deh. Udah nang ya. Iya. Ibu Danang. Iya. Kemarin itu acara pas gabungan itu rame loh Bu. Oh iya. Iya. Kebetulan saya waktu itu lagi ada urusan Lagi ya. ini ya. Nggak bisa saya perginya. Terus ini Bu apa? Adain arisan. Jadi tiap bulan gitu loh Bu. Biar untuk ini aja. Iya, Lebih akrab gitu. Silaturahmi ya. Iya. Untuk keakraban ya. Padahal ada beberapa teman kita ya harusnya diinformasikan ya. Firmannya tadi loh, saya tuh masih terngiang-ngiang kayaknya menusuk hati bener gitu loh Bu, yang masalah apa menghakimi ya, kita nggak boleh menghakimi orang lain gitu ya Bu. Iya Bu, makanya kan dari kemarin saya bilang kita nggak perlu lah ikut-ikut menghakimi. Karena kalau kita menghakimi orang dengan takaran seperti itulah kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Iya ya Bu ya, ngeri banget ya. Ngeri. Kadang kita nggak sadar ya Bu ya, kita ngomongin orang kadang ya namanya orang ada apa kita berprasangka buruk gitu ya. Iya ya, firman tadi bener menyentuh hati itu loh Bu, jadinya kita harus hati-hati ya Bu ya kalau ini ya. Iya, kadang-kadang kan tanpa sadar kan. Padahal itu tetangga kita sendiri. Iya. Dia nggak berbuat salah dengan kita, tapi kita udah judgement duluan kan. Iya ya. Ada apa gitu. Padahal belum tentu juga. Kalau misalnya dia pulang pagi, barangkali dia punya urusan. Orang kan udah negatif thinking duluan. Iya, kadang gitu lah Bu ya. Kadang itu namanya. Apalagi tetangga kita kan suka ngobrol. Kadang-kadang ikut-ikutan. Kita dengerin. Akhirnya kepancing lah Bu. Ya itu kebiasaan kita bergosip ria itu. Ya makanya kalau kita sih kan antara ibu dan saya saling mengingatkan kalau misalnya ada yang bilang begini begitu tentang tetangga kita atau saudara kita siapa aja, kita saling ingatkan aja deh, awas hati-hati. Dari perkataan ini kita akan dihakimi juga, ya kan? Iya ya. Kita menjudgment orang, padahal dia belum tentu juga melakukan hal yang buruk kan? Kita nggak tahu urusan dia apa malam-malam pergi.
kan. Kita harus ini ya, apa Iya. namanya, menjaga apa yang kita perkataan kita juga harus dijaga. Belum tentu ya. We see God in you. We see God in you. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.